Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah fungsi chart, kita masuk ke fungsi simple, fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel Advanced Function. Untuk memformat sel, kita dapat menggunakan klik kanan pada data atau pada cell, pilih format cell. Selain itu, kita juga dapat menggunakan shortcut seperti CTRL plus 1 plus 1. Jadi bisa shortcut atau Bapak Ibu klik kanan pilih format cell atau CTRL plus 1. Selanjutnya fungsi simple. Fungsi simple ada 5. Apa saja? Fungsi sum, fungsi average, fungsi max, fungsi min, fungsi count atau counting. Nah, fungsi-fungsi simple ini saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya. Kegunaannya apa aja? Kalau fungsi sum, ini untuk menghitung nilai total dari suatu range data. Fungsi average mencari nilai rata-rata dari suatu range data. Fungsi max adalah mencari nilai terbesar, nilai tertinggi dari range yang kita blok atau range data. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu range data. Fungsi count ini digunakan untuk menampilkan berapa banyaknya data pada satu range tersebut. Jadi ada sum, ada average, ada max, maksimal, ada min, itu minimal, ada count, itu counting, untuk menghitung berapa banyak yang kita blok, berapa banyak range-nya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Fungsi simple. Nah, di sini ada sum. Penjumlahan bulan Januari untuk film misteri, film klasik, romantis, remaja, fantasi, fiksi sains. Itu ada 937.500 unit. Jadi 125 tambah 130 tambah 122 tambah 250 tambah 144 tambah 166 hasilnya 937. Nah, yang average juga demikian. Kita mau mencari rata-rata penjualan kita di bulan Januari berapa ya? Berarti tinggal di rata-ratain aja. Ada 6 data, berarti 156, 250 ribu. 937, 500 dibagi 6. Hasilnya 156, 250. Nilai minimal penjualan kita yang paling sedikit itu berapa ya? 122.000 unit di film romantis untuk bulan Januari. Penjualan tertinggi 250.000 unit untuk film remaja. Count itu ada hitungannya. Berapa data yang kita gunain? Ada 6. Misteri 1, klasik 2, romantis 3, remaja 4, fantasi 5, fiksi sains 6. Berarti ada 6 data. Demikian untuk yang fungsi simple. Kita lihat ke Excel-nya ya, Bapak Ibu. Ini dia fungsi simple. Nah, untuk fungsi simple, kita lihat fungsi sum. Bapak Ibu klik sama dengan sum. Bapak Ibu blok datanya. Oke. Tutup kurung.
enter. Tinggal ditarik ke kanan, karena kita mau menjumlahin ya sampai bulan Juni. Yang average juga sama dengan average, buka kurung, Bapak Ibu mencari rata-ratanya, berarti di blok, di arrange datanya, di enter. Yang minimal juga demikian, sama dengan min, di blok datanya, enter. Yang max juga sama dengan max. Yang count juga demikian, sama dengan count, di blok, enter. Tinggal Bapak Ibu tarik ke kanan semua. Terjumlah semuanya. Nah, Bapak Ibu boleh ngetik sama dengan sum, atau Bapak Ibu boleh gunain formula. Ini saya hapus. Bapak Ibu boleh gunain formula. Di tabulasi, di toolbar, ada namanya formula. Diklik formula, klik yang ada fungsi simple, itu ada di auto sum. Ini sum, berarti Bapak Ibu pilih yang sum. Enter. Yang average juga demikian, sama dengan, nggak usah sama dengan, Bapak Ibu langsung ke auto sum, klik yang average, nah ini kan ke bloknya sampai yang sum, nah kita ubah bloknya sampai fixed saja, kita enter. Yang min juga demikian, semua fungsi-fungsi bisa pakai formula. Yang min, tinggal min. Yang max juga demikian. Yang max kita max di blok. Yang count juga tinggal di count number. Tinggal kita copy rumusnya. Selesai Bapak Ibu. Jadi fungsi-fungsi simple. Nah, ini bukan untuk fungsi simple aja formula ini. Formula ini bisa untuk fungsi finansial, fungsi logikal, fungsi text, fungsi date, fungsi time, fungsi lookup, fungsi match, dan yang lain-lainnya. Ada berbagai macam fungsi-fungsinya. Nanti akan kita jelasin satu per satu. Nah, untuk fungsi simple, semoga Bapak Ibu bisa paham ya, karena ini saya yakin semuanya rata-rata ya 99% sudah pernah menggunakan fungsi ini, udah di luar kepala ini harusnya. Oke, kita lanjut ke fungsi text. Fungsi text. Fungsi text ada bermacam-macam Bapak Ibu, ada banyak. Yang pertama itu fungsi left. Fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter, huruf, atau tanda baca dari sebelah kiri pada alamat sel sumber. Hasil yang ditampilkan berupa karakter yang kita ambil, namanya hasil data teks. Fungsi write adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter, huruf, atau tanda baca dari sebelah kanan pada alamat sel sumber. Hasil yang ditampilkan juga berupa karakter yang kita ambil, namanya hasil data teks. Untuk fungsi meet digunakan untuk mengambil sejumlah karakter yang berada di tengah-tengah karakter lainnya. Jadi kalau yang left tadi, karakter yang ada di sebelah kiri. Kalau right, karakter yang ada di sebelah kanan. Kalau fungsi mid, karakter yang ada di tengah. Fungsi substitute digunakan untuk menggantikan teks lama dengan teks yang baru. Perbedaannya dengan fungsi replace, kalau replace
itu digunakan untuk mengganti bagian atau seluruh karakter teks dengan karakter teks lainnya pada suatu sel yang berisi teks pada posisi tertentu. Nah, kalau substitut digunakan untuk menggantikan suatu kata, simbol, tanda baca yang ada pada suatu sel dengan kata atau simbol atau tanda baca yang baru. Substitut ini biasanya untuk simbol maupun tanda baca. Karena fungsi teks ini biasanya untuk membuat kode. Misalnya kita barangnya apa, kita mau buat kode barangnya itu apa ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Fungsi teks. Misalnya, filmnya misteri. Kita ambil dari kiri satu huruf, berarti huruf M. Kita ambil dari kiri dua huruf, berarti MI. Kita ambil right dua huruf atau dua karakter. Berarti RI dari kanannya dua karakter, berarti cuma RI saja. Mid di tengah-tengah tiga karakter. Dari kiri sebanyak tiga karakter. Berarti M karakter pertama, I karakter kedua, S karakter ketiga. Berarti mulainya dari S strip T. Karena kita mintanya 3 dari kiri sebanyak 3 karakter. Makanya S strip T. Substitut. Substitut berarti kita ganti karakter strip menjadi sama dengan. Makanya jadinya MIS sama dengan TE sama dengan RI. Kita lanjut ke fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk merubah seluruh isi sel menjadi huruf besar semua. Makanya namanya upper case. Jadi semuanya jadi huruf besar, huruf kapital semuanya. Fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk merubah seluruh isi sel menjadi huruf kecil semuanya. Kalau yang tadi, yang upper huruf besar semua, yang fungsi lower ini huruf kecil semua. Selanjutnya, fungsi proper. Fungsi proper digunakan untuk merubah sekumpulan teks dalam satu sel menjadi huruf kapital pada setiap awal katanya saja. Awal kata doang yang huruf kapital, yang huruf besar. Selebihnya huruf kecil. Ini fungsi proper. Fungsi len. Len digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya karakter yang terdapat dalam satu alamat sel. Yang dihitung adalah jumlah karakter, artinya huruf dan tanda baca juga ikut dihitung. Spasi, koma, titik koma, simbol itu dibaca sebagai satu karakter. Ini namanya fungsi len. Fungsi len ini hampir sama fungsinya seperti fungsi count tadi ya. Kalau count itu berapa banyak data, kalau fungsi len ini berapa banyak karakter dalam satu sel. Sel itu misalnya sel C6, sel D7, sel E8, seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi find. Fungsi find digunakan untuk menampilkan posisi suatu karakter, huruf, tanda baca, yang akan dicari pada suatu sel yang berisi teks. Besar kecilnya karakter sangat diperhatikan. Jadi huruf besar, huruf kecil itu diperhatikan ya. Artinya itu case-nya ini sensitif. Hasil yang ditampilkan akan menunjukkan karakter tersebut berada pada posisi keberapa. Outputnya berupa angka nanti. Ini contohnya Bapak Ibu. Ada upper, ada lower,
ada proper, ada len, dan ada find. Upper, huruf besar semua kelihatan. Dari yang data awalnya kan M sama G yang huruf besar. Nah, ini jadi huruf besar semua. Yang lower berubah jadi huruf kecil semuanya. Proper kita pakai yang upper. Datanya data yang huruf besar semua. Jadi nanti balik lagi dia. M besar, G-nya juga huruf besar. Nah, fungsi len. Fungsi len ini berapa banyak karakter yang ada di sel tersebut. M, I, S, T, E, R, I. Ada 7 karakter. G, U, N, G. Ada 6 karakter. 7 ditambah 6 ada 13 karakter. Spasi 1, berarti 14. Makanya hasilnya 14. Misteri api. M-I-S-T-E-R-I. Ada 7. Api ada 3. Berarti 7 tambah 3, 10. Tambah 1 spasi. Hasilnya makanya 11. Fungsi find juga demikian. Fungsi find huruf T besar. Huruf T besar letaknya ada di posisi keberapa? M, I, S. T besar ada di posisi keempat. Karena kita menggunakan datanya data yang upper. Fungsi T besar di romantisme jalanan itu ada di urutan ke-6. R-O-M-A-N-T. T itu ada posisi ke-6. Makanya hasilnya 6. Kita lanjut ke Excel-nya. Fungsi teks. Ini 1 per 1. Nah, fungsi left berarti Bapak Ibu tinggal ketik sama dengan left ke sel yang dituju. Berarti B3. Bapak Ibu enter. Berarti jadi M. Tinggal ditarik datanya ke bawah. Kita mau left-nya 2 huruf dari kiri. Berarti sama dengan left. Klik selnya, titik koma, mau berapa huruf? 2 huruf. Berarti titik koma 2. Di enter. Jadinya MI. Kalau Bapak Ibu mau 3 huruf, tinggal diganti aja. Jadi 3. Jadi MIS. Tinggal Bapak Ibu tarik ke bawah. Yang kanan juga demikian, sama dengan right, selnya di enter. Kalau 1 huruf berarti cuma I doang. Kalau Bapak Ibu mau nambahin 2 berarti titik koma 2. Berarti 2 huruf RI. Kalau 4 huruf berarti tinggal 4. Strip RI. Yang mid juga demikian. Yang mid kita maunya 3 huruf, 3 huruf dari kiri sebanyak 3 karakter. Sama dengan mid, klik selnya, titik koma. Berapa dari kiri? 3 dari kiri. Sebanyak berapa huruf? Berapa karakter? Kita maunya 2 aja deh. Oke, 2. Berarti cuma S strip. Karena urutan ketiga dari kiri adalah S. Sebanyak 2 karakter, berarti tinggal diurutin aja. S strip. Kalau Bapak Ibu klik 4 karakter, berarti tinggal 4. S strip TE. 3 dari kiri, sebanyak 4 karakter. Yang substitute juga demikian, Bapak Ibu. Sama dengan substitute, klik selnya, titik koma, Bapak Ibu mau mengganti apa? Ingat, kalau
dia itu huruf tanda baca, Bapak Ibu harus pakai petik 2. Kalau angka tidak perlu pakai petik 2, karena untuk simbol untuk angka tidak perlu pakai petik 2. Ganti strip petik 2 lagi, titik koma Bapak Ibu ganti jadi apa? Jadi sama dengan, berarti petik 2 sama dengan petik 2. Ditutup kurungnya. Enter. Jadi tanda strip jadi tanda sama dengan. Bapak Ibu mau ganti tanda seru juga boleh, tinggal diganti saja sama dengan itu menjadi tanda seru. Makanya MIS seru, TE seru, RI. Jadi terserah Bapak Ibu mau ganti jadi apa. Itu dia semua. Oke ya Bapak Ibu, untuk substitute udah. Kita masuk ke fungsi upper, lower, proper, len, dan fine. Yang upper sama dengan upper, buka kurung, text. Enter. Tinggal Bapak Ibu tarik ke bawah. Fungsi lower juga sama Bapak Ibu, sama dengan lower. Jadi huruf kecil semua ya. Kita klik, kita enter. Ini jadi huruf kecil semua. Bisa diikutin ya Bapak Ibu. Terus yang fungsi proper juga demikian, sama dengan proper. Klik yang ini atau yang upper, sama aja. Di enter. Jadi huruf besar kapital di awal kata saja. Fungsi len juga sama dengan len, berapa banyak karakternya. Di enter. Ada 14 karakter, ada 11, ada 14 karakter, ada 18. Terus fungsi find sama dengan find text. Kita cari huruf apa ya? T besar. Titik koma. Dalam teks yang mana? T besar, yang ada T besar ini di C12. Kita tutup kurung. Ada urutan ke 4, 4, 4, dan 6. Tapi kalau Bapak Ibu kliknya di T besar di B12 pasti tidak ketemu. Value. Karena di B12 tidak ada yang huruf T besar. Makanya yang find itu besar kecil itu dia nanti berpengaruh. Ini untuk yang fungsi teks. Jadi fungsi teks saya ingetin lagi ada banyak. Ada fungsi left, ada fungsi right, ada fungsi mid, ada fungsi substitute, ada fungsi upper, ada fungsi lower, ada fungsi proper, ada fungsi len, dan ada fungsi find. Ini untuk fungsi teks. Nah, setelah fungsi teks, kita lanjut ke fungsi that. Fungsi that, ini rumusnya adalah that if. Biasanya digunakan untuk menghitung masa kerja atau menghitung umur seseorang. Fungsinya ada lumayan banyak. Ada fungsi untuk menghitung tahun saja, menghitung bulan saja, menghitung harinya saja, menghitung year month, ataupun month date, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Kita menghitung tahunnya saja,
menghitung bulannya saja, menghitung harinya saja. Terus kita menghitung bulan, tapi kita abaikan hari dan tahunnya. Makanya nanti yang Budi Laharia itu 4 Agustus 99, lisannya 9 Desember 2018, itu ada berapa bulan? Kita nggak lihat hari, nggak lihat tahunnya. Berarti 8 ke bulan 12. Itu ada 4 bulan. Nah, Messi, Ronaldinho, kita lihat, kita menghitung harinya, abaikan tahun. Ini saya ketiknya salah ya. Abaikan tahunnya saja. Berarti 2 Juli sampai 6 Agustus. Ada berapa hari? 2 Juli ke 31 Juli itu ada 29 hari. Nah, di bulan Agustus sampai tanggal 6 ada 6 hari. 29 ditambah 6 hasilnya 35 hari. Selanjutnya, kita menghitung hari, tapi kita abaikan bulan dan tahun. Berarti kita hitungnya dari tanggal 3 ke tanggal 9 aja. Bulannya kita abaikan, tahunnya kita abaikan. Berarti ada berapa hari si Joni itu bekerja? Dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Berarti ada 6 hari. Demikian fungsi that if. Nah, kita lanjut ke fungsi time. Fungsi time juga ada 2 caranya, Bapak Ibu. Bisa cara pertama secara pengurangan biasa, tinggal dikurangin aja, jam pulang dikurangin jam masuk. Nah, cara kedua, kita mau sisipin tanggal, jamnya, menitnya, detiknya. Contohnya seperti ini. Kalau cara pertama, formatnya format time. 9.252.255. Nah, untuk cara kedua, kita mau formatnya lebih bagus. Ada kata-katanya, sisipannya jam, sisipannya menit, sisipannya detik. Ini ada 2 cara fungsi time. Oke, kita bahas ke Excel. Fungsi that. Nah, untuk fungsi that, nah, ini Bapak Ibu Oke. Ini Bapak Ibu lihat Budi Susanto. Joinnya 1 September 2000. Resign-nya 3 Maret 2020. Dia sudah kerja berapa tahun? Berarti rumusnya sama dengan that if tanggal join titik koma tanggal resign titik koma petik year, karena kita menghitung tahun, sama dengan that if tanggal join titik koma tanggal resign titik koma petik 2 Y, karena kita menghitung tahun. Y itu year. Berarti ada 19 tahun. Tanggal, kenapa ini 19? Karena 2000 ke 2020 itu harusnya kan 20, tapi ini mulainya September. Dia keluarnya di Maret. Belum genap 1 tahun, makanya jadi 19 tahun. Nah, untuk selanjutnya kita mau menghitung bulan. Kalau kita menghitung bulan, berarti rumusnya tetap sama dengan that if tanggal join titik koma tanggal resign titik koma petik M. M itu berarti month, bulan. Berarti ada 246 bulan. Yang hari juga demikian. Tinggal ganti rumusnya, M yang tadi diganti menjadi D, delta, day berarti, atau that. Nah, selanjutnya kita mau menghitung bulannya saja, tanpa melihat hari dan tahun. Sehingga kita menggunakannya year, month, YM rumusnya.
Jadi yang dilihat hanya bulan Agustus ke bulan Desember. Yang ini menggunakan rumus year date, YD. Ini menghitung hari, berapa hari, tapi kita abaikan tahunnya. Jadi yang dihitung adalah 2 Juli ke 6 Agustus. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di 2 Juli sampai 31 Juli ada 29 hari. Di Agustus ada 6 hari. 29 tambah 6, hasilnya 35 hari. Selanjutnya, kita menghitung harinya saja. Abaikan bulan dan tahun. Berarti yang kita hitung dari tanggal 3 ke tanggal 9 saja. November 98, Mei 2018-nya kita abaikan. Jadi rumusnya menggunakan mondet. MD. Berarti tanggal 3 ke tanggal 9 itu ada 6 hari. Demikian untuk yang fungsi det. Rumusnya ada 6. Year, month, det. Year, month, year, det, dan month, det. Oke, selanjutnya ke fungsi time. Fungsi time. Seperti yang saya bilang tadi, ada 2 cara. Cara pertama, sama dengan jam pulangnya dikurangin jam masuk. Rumus biasa doang. Jam pulang dikurangin jam masuk. Cara yang kedua, kita lihat cara yang kedua. Ini kita mau nyisipin titik 2-nya kita ganti jadi jam, jadi menit, dan jadi detik. Berarti ada rumus yang harus kita ketik. Sama dengan hour, D4 kurang C4. Jam pulang kurang jam masuk. Dan, ini saya ketik dulu ya rumusnya bentar. Biar Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Oke. Nah, oke. Kelihatan. Rumus yang pertama untuk menggunakan jam. Berarti rumusnya, ntar saya warnain dulu. Merah. Dan ini. Oke. Nah, rumusnya, lihat yang warna merah. Rumus yang pertama itu untuk menyisipkan jam. Berarti rumusnya sama dengan hour D4 dikurang C4 dan petik 2 jam. Boleh pakai spasi, boleh tidak. Karena spasi ini ngaruhnya cuman ada jarak antara angka dengan huruf itu ada jarak atau enggak. Rumus yang kedua yang warna hitam. Kita tambahin dan menit D4 kurang C4. Kita pakai dan, petik 2 menit. Kita mesti sisipin menit. Petik 2. Sehingga rumus yang ketiga, dan second, D4 kurang C4, dan petik 2 detik. Jadi rumusnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk menyisipkan karakter atau huruf. Nah, ini nggak harus jam. Bapak Ibu bisa mau pakai bahasanya beda-beda mungkin ya. Ini jam karena bahasa Indonesia. Misalnya hour, boleh hour. 9 hour 52 menit. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pakai spasi, tinggal dihapus spasinya. Jadi mepet dia. Kelihatan kan? Kalau pakai spasi, berarti nanti spasinya tergantung berapa jaraknya. Spasinya jauh. Nih, jadi jauh dia.
9 pasif hour. Mau pakai hour boleh, mau pakai apapun terserah, mau pakai bahasa yang manapun, bebas. Mau pakai J aja juga nggak masalah. 9J 52 menit. Boleh nggak masalah. Kata-katanya kita bebas. Ini untuk fungsi timing. Sampai di sini dapat dipahami ya Bapak Ibu? Oke, fungsi teks, fungsi simple sudah, fungsi teks sudah, fungsi date juga sudah, fungsi time juga sudah. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk ke fungsi finansial dan fungsi if. Ada dua fungsi lagi, fungsi finansial dan fungsi if.